Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Hajah Poppy Yuniawati MPD. Yang saya hormati Bu Dr. Iin Supianti MPD. Yang saya hormati Ibu Bapak mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Unpas. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan semoga sampai kepada kita, insya Allah kita merupakan umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan ringkasan tugas UTS proposal penelitian saya yang mana di dalamnya pasti masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, saya sangat berharap masukan, kritik, saran, serta koreksi dari Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa MPM terlebih dari Prof. Poppy dan dari Bu Dr. Iin terhadap proposal saya ini. Adapun judul proposal penelitian saya adalah analisis terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik yang belajar kelompok dan belajar langsung. Kemudian yang kedua ringkasannya, yang pertama urgensi atau pentingnya dari penelitian ini, penalaran kemampuan bernalar bagi setiap orang termasuk peserta didik atau siswa sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik dalam lingkup pribadi, masyarakat, dan lingkup sosial lain yang lebih luas. Demikian pula dalam pembelajaran matematika. Kemampuan penalaran atau penalaran matematis berperan penting, baik dalam pemahaman konsep maupun dalam pemecahan masalah atau problem solving. Salah satu penekanan dalam kurikulum matematika adalah pengembangan kemampuan penalaran peserta didik dalam pembelajaran matematika di sekolah. Hal ini sejalan dengan NCTM yang menyatakan bahwa pada tingkat menengah, siswa seharusnya mempunyai frekuensi dan pengalaman yang berbeda dalam penalaran matematis. Yang pertama, uji pola dan struktur untuk mendeteksi keteraturan. Yang kedua, merumuskan generalisasi dan konjektur tentang keteraturan yang diamati. Yang ketiga, mengevaluasi konjektur. Dan yang keempat, mengkonstruksi dan mengevaluasi argumen matematika. Di sini terdapat sumbernya itu NCTM tahun 2000. Kemudian lebih lanjut dalam pedoman mata pelajaran matematika diuraikan pula bahwa kemampuan peserta didik dalam menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada dapat ditunjukkan dengan kemampuan siswa mengajukan dugaan, menarik kesimpulan dari suatu pernyataan, memberikan alternatif bagi satu argumen, dan menemukan pola pada suatu gejala matematis. Sementara, indikator pencapaian kecakapan siswa menggunakan penalaran dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di kehidupan nyata, ilmu, dan teknologi, meliputi kecakapan memahami masalah, mengorganisasi data, dan memilih informasi yang relevan dalam mengidentifikasi masalah, menyajikan suatu rumusan masalah secara matematis dalam berbagai bentuk, memilih pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah, menggunakan atau mengembangkan strategi pemecahan masalah, menafsirkan hasil jawaban yang diperoleh untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah. Adapun kemampuan peserta didik mengomunikasikan gagasan, penalaran, dan menyusun bukti matematika ditunjukkan oleh kecakapan peserta didik memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran suatu pernyataan, menduga dan memeriksa kebenaran dugaan, memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argumen dengan penalaran induksi, menurunkan atau membuktikan rumus dengan penalaran induksi, menduga dan memeriksa kebenaran dugaan. Sedangkan untuk indikator pencapaian kecakapan peserta didik untuk memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yakni meliputi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bersikap penuh perhatian dalam belajar matematika, bersikap antusias dalam belajar matematika, bersikap gigih dan dalam menghadapi permasalahan, dan memiliki penuh percaya diri dalam belajar dan menyelesaikan masalah. Dari uraian di atas, maka perlu bagi guru untuk memahami terlebih dulu kemampuan bernalar siswa
agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dan indikator-indikator pencapaian kecakapan peserta didik dapat tampak secara nyata dan konsisten, khususnya terkait kemampuan penalaran peserta didik. Kemudian yang kedua, tujuan dari penelitian ada dua. Yang pertama, untuk memperoleh gambaran tentang peningkatan kemampuan penalaran matematis peserta didik yang belajar kelompok. Tujuan yang kedua, untuk memperoleh gambaran tentang peningkatan kemampuan penalaran matematis peserta didik yang belajar langsung. Metode yang digunakan di sini yaitu metode campuran atau explanatory, yaitu pencampuran dua jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Luaran yang ditargetkan di sini ada 3. Yang pertama, penulisan dan publikasi artikel ilmiah yang berisi hasil penelitian lengkap dengan analisis dan temuan yang relevan dalam jurnal atau konferensi ilmiah terkemuka di bidang penelitian matematika. Yang kedua, presentasi hasil penelitian dalam seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah terkait untuk berbagi temuan dan pemahaman dengan para akademis, praktisi, dan pemangku kepentingan pendidikan. Dan luaran yang terakhir, penyusunan rekomendasi praktis berdasarkan temuan penelitian untuk disampaikan kepada pihak sekolah, guru, dan pengambil keputusan pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di tingkat sekolah menengah. Kata kuncinya di sini ada beberapa, yaitu penalaran matematis, ada belajar kelompok, belajar langsung, pemecahan masalah, motivasi belajar, dan yang terakhir pengembangan keterampilan. Kemudian yang selanjutnya pendahuluan dibagi terdiri atas yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakangnya, penalaran matematis merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting bagi peserta didik dalam memecahkan masalah matematika. Kemampuan ini tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di mana penalaran diperlukan untuk membuat keputusan yang rasional dan logis. Namun, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika, terutama yang memerlukan kemampuan penalaran. Dalam konteks pembelajaran, terdapat berbagai pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan penalaran peserta didik atau siswa. 2 pendekatan yang umum diterapkan adalah pembelajaran kelompok dan pembelajaran langsung atau secara individual. Pembelajaran kelompok melibatkan kerja sama antara siswa dalam memecahkan masalah, sementara pembelajaran langsung lebih berfokus pada pembelajaran yang dilakukan secara mandiri oleh siswa atau peserta didik dengan bimbingan guru. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar melalui pendekatan kelompok dan yang belajar secara langsung. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kedua pendekatan tersebut dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa, serta memberikan rekomendasi bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, apa perbedaan kemampuan penalaran matematis antara peserta didik yang belajar kelompok dibandingkan dengan peserta didik yang belajar secara langsung? Yang kedua, bagaimana interaksi sosial dalam kelompok belajar mempengaruhi perkembangan kemampuan penalaran peserta didik? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar kelompok dan belajar langsung? Yang keempat, bagaimana evaluasi kemampuan penalaran matematis dapat dilakukan secara efektif dan konteks pembelajaran dalam konteks pembelajaran kelompok dan langsung. Kemudian yang kedua, pendekatan pemecahan masalah. Di sini, matematika adalah mata pelajaran yang menuntut kemampuan penalaran dalam pemecahan masalah yang baik. Penalaran matematis adalah kemampuan untuk memahami konsep-konsep matematika dan menyelesaikan masalah secara logis. Kemampuan ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Dan ada 2 pendekatan utama dalam pembelajaran matematika yang sering digunakan, yaitu pembelajaran kelompok dan pembelajaran langsung. Kedua pendekatan ini memiliki dampak yang berbeda
terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. Di sini paparan tentang pembelajaran kelompoknya, bahwa pembelajaran kelompok adalah pendekatan di mana peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, adapun keuntungannya di sini ada 3. Yang pertama, peningkatan keterampilan sosial, kemudian pemahaman lebih mendalam, kreativitas dalam pemecahan masalah. Itu pembelajaran kelompok. Kemudian pembelajaran langsungnya di sini pengertiannya yaitu pendekatan di mana guru memberikan penjelasan yang jelas dan terstruktur mengenai suatu konsep atau materi. Kemudian siswa diharapkan untuk mempraktekannya secara individu atau sendiri. Keuntungannya di sini ada 3 juga, di mana mereka mendapatkan penjelasan yang jelas, kemudian strukturnya juga yang jelas, serta efektivitas waktu, ya, dengan fokus yang jelas. Analisis kemampuan penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis peserta didik dapat dilihat dari bagaimana mereka mendekati dan menyelesaikan masalah matematika. Dalam analisis ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang pemahaman konsepnya, kemudian yang kedua kemampuan memecahkan masalah, kemudian yang ketiga alasan dan penalaran, dan yang keempat kreativitas dalam pemecahan masalah. Pembelajaran kelompok di sini cenderung memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bagaimana memecahkan masalah yang lebih kreatif dan fleksibel karena mereka berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya. Sedangkan di sini kemudian pendekatan pemecahan masalah juga melalui pembelajaran kelompok dan langsung dapat mempengaruhi kemampuan penalaran matematis peserta didik dengan cara yang berbeda. Karena di sini pembelajaran langsung memberikan pendekatan yang lebih terstruktur, di mana peserta didik dapat lebih cepat menguasai langkah-langkahnya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah matematis. Namun mungkin untuk yang langsung ini kurang mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah karena mereka tidak mendapatkan kritik dari teman yang lain, tidak adanya diskusi seperti itu. Kemudian definisi operasional di sini. Yang pertama, penalaran matematis adalah proses berpikir yang melibatkan penggunaan konsep, prinsip, dan prosedur matematis yang untuk menyelesaikan masalah atau menarik kesimpulan. Kemudian ada pembelajaran biasa atau langsung, yaitu pembelajaran yang diawali oleh guru dengan pemberian tujuan pembelajaran, menerangkan konsep, memberikan contoh soal, kemudian diberikan soal-soal latihan dan mereka mengerjakan langsung. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif atau kelompok. Tadi sudah dijelaskan ya, yaitu salah satu tipe pembelajaran yang membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan bisa 4, 5, 6 orang tergantung kebutuhan, di mana di dalamnya terdapat masing-masing anggota yang heterogen ya dari berbagai aspek. Kemudian manfaat atau kegunaan penelitian. Yang pertama ada manfaat atau kegunaan bagi peserta didik, kemudian ada bagi guru manfaatnya, kemudian ada bagi sekolah, kemudian bagi para pengambil kebijakan pendidikan, misalkan untuk kepala sekolah, untuk para wakase, kemudian juga ada kegunaan atau manfaat untuk peneliti sendiri gitu ya, merupakan pengalaman yang sangat berharga karena bisa melakukan penelitian ini sehingga mendapatkan masukan, koreksi, juga membuka wawasan bagi peneliti dan juga semoga bisa menjadi referensi bagi peneliti yang lain. Selanjutnya studi literatur. Yang pertama kajian teori. Kajian teori berfungsi untuk mendasari teori-teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian, serta mendiskusikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa topik yang relevan untuk topik yang saya bawakan. Yang pertama ada teori pembelajaran kooperatif, kemudian ada teori pembelajaran langsung atau direct instruction, kemudian ada penalaran matematis, seperti itu. Yang selanjutnya penelitian yang relevan
Bagian ini menyajikan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tesis seperti perbandingan antara pembelajaran kelompok dan pembelajaran langsung dalam konteks penilaian matematis. Beberapa referensi yang relevan. Yang pertama penelitian oleh Slavin yang dilakukan pada tahun 1995. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hattie ya pada tahun 2009. Kemudian penelitian oleh Smith dan Sutherland pada tahun 2006. Yang ketiga, state of the art dan kebaruan. Nah, bagian ini menjelaskan temuan-temuan terkini dalam literatur mengenai perbandingan antara pembelajaran kelompok dan pembelajaran langsung dalam konteks penalaran matematis. Kebaruan penelitian. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan membandingkan kedua metode tersebut dalam konteks pengembangan penalaran matematis secara langsung di kelas dengan memperhatikan faktor-faktor seperti interaksi sosial dalam kelompok dan dukungan instruksional yang diberikan dalam pembelajaran langsung. Kemudian kerangka berpikir menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, di sini ada ya variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu metode pembelajaran di mana pembelajaran kelompok dengan membandingkan dengan pembelajaran langsung. Kemudian variabel terikatnya adalah kemampuan penalaran matematis siswa. Operasional variabelnya menjelaskan bagaimana variabel-variabel yang akan diukur, yang ada diukur dalam penelitian. Contohnya pembelajaran kelompok, kemudian pembelajaran langsung, dan kemampuan penalaran matematis. Kemudian hipotesis merupakan pernyataan yang akan diuji dalam penelitian. Beberapa hipotesis, di sini ada 2 hipotesis. Yang pertama, peserta didik yang belajar dengan metode pembelajaran kelompok memiliki kemampuan penalaran matematis yang lebih baik dibandingkan peserta didik yang belajar dengan metode pembelajaran langsung. Hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan penalaran matematis antara siswa yang belajar melalui pembelajaran kelompok dan peserta didik yang belajar secara langsung. Metode yang digunakan di sini, metode penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan metode campuran explanatory atau mixed method explanatory karena memulai dari pengumpulan data kuantitatif dan kemudian mengumpulkan informasi kualitatif. Kemudian metode penelitian kombinasi desain sequential exploratory adalah adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Di mana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif berfungsi untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur yang dapat bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif, dan metode kualitatif berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah dan mengukurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Di sini diperoleh oleh Sugiono pada tahun 2011. Kemudian Creswell pada tahun 2010 mengumumkan bahwa metode explanatory merupakan strategi yang diterapkan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama yang diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap kedua. Bobot atau prioritas lebih diberikan pada data kuantitatif. Di sini yang kuantitatifnya itu pengumpulan data, analisis data, kemudian kualitatifnya adalah pengumpulan data juga, penanalisis data, dan nanti akhirnya interpretasi keseluruhan data. Populasi dan sampel, populasi yang terlibat dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan di SMK saya sendiri, yaitu SMK N1 Maja di kelas 11, yang mana jumlah kelasnya ada 14 kelas. Kemudian pemilihan sampel di sini diambil 2 kelas dari 14 kelas tersebut secara acak, dan salah satu kelas ditetapkan sebagai kelas eksperimen dan kelas yang satunya sebagai kelas kontrol, sehingga kelompok sampel kelas penelitian yang ada tidak membentuk kelas yang baru tetapi menggunakan kelas yang sudah ada di SMK saya. Kemudian pengumpulan data atau instrumen penelitian.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes dan non-tes. Instrumen non-tes terdiri dari wawancara, lembaran pengamatan kegiatan belajar, peserta didik, dan instrumen tes yang terdiri dari seperangkat soal untuk mengukur penguasaan materi prasyarat kemampuan penilaian matematis. Di mana nanti disediakan lembar pengamatan, kemudian ada tes kemampuan peserta didik, kemudian juga disediakan pedoman wawancaranya ada, kemudian pengembangan bahan ajar seperti disediakannya atau disusunnya lembar kerja siswa atau LKPD seperti itu ya untuk penelitian. Kemudian analisis datanya di sini sebelum menganalisis data hasil penelitian, metode campuran eksplanatori melakukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama prosedur metode campuran eksplanatori, di mana rancangan metode yang dilalui di sini berupa penelitian metode-metode campuran, memberi penekanan pada data kuantitatif dan daripada data kualitatif, kemudian penelitian metode-metode campuran memiliki suatu urutan untuk pengumpulan data yang melibatkan pertama kali pengumpulan data kuantitatif yang kemudian diikuti oleh pengumpulan data kualitatifnya. Kemudian yang ketiga, penelitian metode-metode campuran merencanakan data kualitatifnya untuk membangun atau menjelaskan data kuantitatif. Teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama data hasil tes pemahaman matematis peserta didik. Yang pertama memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban skoran, kemudian membuat tabel skor hasil belajar siswa. Pengolahan data dan analisis data tes kemampuan pemahamannya di sini ada uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas, ada uji kesamaan dua rata-rata. Kemudian data hasil wawancara, pengamatan observasi dianalisis secara deskriptif. Kemudian prosedurnya selanjutnya, prosedur penelitian. Beberapa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan persiapan pelaksanaan penelitian. Di sini yang pertama menyusun kisi-kisi dan instrumen tes serta merancang LKS atau lembar kerja siswa. Kemudian menemui kepala sekolah untuk meminta izin terkait penelitian yang akan dilakukan, kemudian konsultasi dengan teman-teman MGMP di sekolah. Kemudian yang keempat, menguji cobakan instrumen kepada peserta didik atau siswa, kemudian melaksanakan penelitian. Adapun alurnya di sini yang pertama pendahuluan, identifikasi dan permasalahan, kemudian pengembangan instrumen, penelitian dan uji coba, penetapan sampel penelitian pada SMK di sini ada dua, kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana keduanya diberikan pretest, kemudian yang kelas eksperimen adalah pembelajaran yang kelompok, yang kelas kontrol adalah pembelajaran secara langsung. Dan akhirnya keduanya nanti dilakukan post test, hasilnya dianalisis, kemudian melakukan wawancara juga, menganalisis wawancara dan kesimpulan dan rekomendasi. Demikian proposal tesis ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian akan dilakukan terkait dengan kemampuan penilaian matematis peserta didik yang belajar dengan pendekatan kelompok dan langsung. Semoga kelak gitu ya hasilnya ini dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan. Adapun jadwal atau schedule penelitian melaksanakannya selama 9,5 bulan, di mana uraiannya dari mulai penyusunan proposal, kemudian seminar, proposal, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, analis data, penyusunan hasil penelitian, dan ujian tesisnya. Amin ya Allah. Semoga lancar sampai tesis. Itu mungkin Ibu Bapak, dan di akhir daftar pustaka ini ada sekitar 34 kurang lebih daftar pustaka yang saya
yang mendasari proposal penelitian yang saya buat. Itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon masukannya, kritik, saran yang saya yakin proposal ini masih jauh dari sempurna karena belum berpengalaman. Mohon maaf untuk semuanya. Barangkali ada hal yang tidak berkenan juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak. Juga mohon bimbingannya kepada Prof. Hajah Dr. Popi dan Dr. In. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.